Tapi ini ada berita yang mengagetkan, kalau menurut saya mengagetkan, karena imigrasi yang seyogyanya tidak bersedia hadir di pertemuan kita yang sekarang ini, tiba-tiba beliau menelpon Saudara Happy, dan Pak Kunchoro kelihatannya akan tampil, akan hadir bersama kita. Tujuan kita bertanya soal imigrasi ini adalah bagaimana proses aplikasi imigrasi dan lain sebagainya. Pak Wihadi Sutrisno, selamat siang Pak dari imigrasi. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak, sore, apa kabar Pak Pak? Wihadi Sutrisno, apa kabar Pak? Ya, Pak Wihadi Sutrisno, kami memang rutin menyelenggarakan pertemuan seperti ini setiap hari Jumat. Kami adalah IINTOA. Saya perkenalkan Pak Paul Edmundus Talo sebagai Ketua Umum INTOA, mungkin juga sambil memperkenalkan kepada Pak Wihadi mengenai IINTOA ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Wihadi, selamat sore Bapak. Sore Pak. Selamat datang kembali. Kalau saya tidak salah, kita pernah ketemu sekali Pak di ruangan ini. Betul Pak. Betul ya? Baik, terima kasih. Kalau begitu, secara singkat saya mengatakan bahwa di sini berkumpul teman-teman kami Pak, yang sangat mendambakan informasi terbaru dari imigrasi sehubungan dengan pembukaan border Bali dan Kepri. Tentu saja mudah-mudahan sebentar lagi, insya Allah Indonesia dibuka Pak untuk wisatawan asing. Kami mengharapkan, memohon kepada Bapak untuk berikan informasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh anggota IINTOA. Seperti pada pertemuan kita pertama Pak, IINTOA mengkhususkan diri Indonesia Inbound Tour Operators Association, perkumpulan biro perjalanan wisata yang khusus mendatangkan wisatawan. Jadi tidak melayani saja, tapi mendatangkan dan melayani perjalanan wisata di dalam negeri. Dia melakukan kegiatan promosi, dia melakukan kegiatan research sebelumnya, dia melakukan kegiatan bekerja sama dengan tour operator dan wholesaler di negara wisatawan asing masing-masing. Sehingga yang ada di sini Pak, kami berjumlah hampir 200, tapi kadang-kadang datang ada 100, ada 30, ada 60 setiap Jumat Pak. Itu masing-masing mempunyai pasarnya sendiri-sendiri Pak, pasar-pasar. Apa yang bekerja untuk Jepang, ada yang bekerja untuk Korea, ada yang bekerja untuk Amerika, Kanada, dan seluruhnya, dan juga campur-campur dari negara Eropa, Amerika, Afrika, dan sebagainya. Terima kasih Pak Wihadi sudah hadir. Silakan Bapak mulai dengan presentasi Bapak. Saya nanti akan dipandu oleh Pak Yongki sebagai moderator. Terima kasih Bapak, selamat datang. Baik, makasih Pak Ketua Umum. Selanjutnya, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wihadi Sutrisno mengenai aturan yang terbaru, mengenai imigrasi, mengenai pengajuan visa untuk wisatawan asing. Mungkin kita tidak menyinggung mengenai karantina, tidak menyinggung mengenai PCR, tapi jauh lebih aturan-aturan mengenai bagaimana sponsorship dari tour operator, biro perjalanan wisata. Silakan Pak, waktu dan layar menjadi milik Bapak sekarang kira-kira setengah jam ke depan. Silakan Pak Wihadi. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran singkat mengenai pemberian visa bagi wisatawan asing. Ini adalah 4 fungsi utama dari Dirjen Imigrasi, yaitu adalah pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini adalah 4 pilar utama dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini adalah alur orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Visa ini sendiri dibagi ke dalam 2 jenis yang menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu yang pertama adalah
visa kunjungan, yang kedua adalah visa tinggal terbatas. Visa kunjungan ini dalam beberapa hal, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, bisa diterbitkan di wilayah Indonesia, bisa diterbitkan maupun diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi. Namun untuk visa kunjungan yang diterbitkan di TPI, pemeriksaan imigrasi dalam hal ini visa kunjungan saat kedatangan maupun bebas visa kunjungan saat ini masih ditara. Jadi hanya visa kunjungan dan visa tinggal terbatas kebijakan yang berlaku bagi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Ini adalah kebijakan utama dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyeleksi masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, dikenal dengan selective policy. Jadi dalam selective policy ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah prosperity, yang kedua adalah security. Pendekatan prosperity atau kesejahteraan, di mana hanya orang asing yang bermanfaat yang dapat diberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan dalam menegakkan kedaulatannya, ya nanti habisnya aku cariin ya, Ci. Menolak masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Ini adalah kebijakan milestone kebijakan visa selama masa pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 mulai ditetapkan sebagai pandemi di Indonesia, beberapa peraturan Menteri Hukum dan HAM telah dikeluarkan khususnya mengenai kebijakan pemberian visa bagi orang asing. Dimulai dari tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan yang terbaru adalah tanggal 15 September 2021 dalam bentuk peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2021. Di mana ada 4 poin penting dalam Permenkumham ini, antara lain bebas visa kunjungan dan visa on arrival masih dihentikan untuk sementara. Kemudian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dapat diberikan untuk tujuan tertentu. Kemudian pemberian izin tinggal baru bagi orang asing yang stranded di wilayah Indonesia atau dikenal dengan onshore visa. Jadi permohonan visa yang diberikan bagi orang asing yang diajukan untuk orang asing yang masih berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang nomor 4, Menteri dapat menangguhkan pemberian visa bagi negara dengan kasus COVID-19 yang tinggi dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Ini adalah alur bisnis proses dari permohonan visa sebelum berlakunya e-visa, di mana produk akhirnya adalah masih stiker visa. Di mana tahapan pertama adalah pemohon mengajukan permohonan, kemudian Ditjen Imigrasi melakukan verifikasi dokumen. Apabila sudah dilakukan verifikasi, baru keluar kode billing untuk pembayaran PNBP persetujuan visa. Apabila sudah dibayar, maka Ditjen Imigrasi akan melakukan verifikasi lanjutan, bisa diteruskan dengan background check, kemudian diteruskan dengan cek pencegahan penangkalan, dan kemudian menerbitkan persetujuan visa. Apabila persetujuan visa telah diterbitkan, maka si orang asing datang ke perwakilan RI, di perwakilan RI diproses kembali untuk permohonan visanya. Nah, di perwakilan itulah pemohon membayar PNBP visanya. Kemudian setelah dibayar, perwakilan RI akan memproses permohonan dan menerbitkan visa berupa stiker. Nah, setelah stiker ditempel di paspor orang asing, baru si orang asing itu dapat masuk ke wilayah Indonesia. Namun sejak berlakunya kebijakan visa elektronik, prosesnya menjadi lebih sederhana, di mana penjamin pada saat setelah selesai mengajukan permohonan dan langsung menerima kode billing yang dibayarkan dalam dua jenis, yaitu kode billing untuk persetujuan visa dalam bentuk rupiah dan kode billing untuk biaya visa dalam bentuk US dollar. Setelah PNBP dibayar, barulah petugas pada Ditjen Imigrasi melakukan verifikasi dokumen, melakukan background check, kemudian mencek pencegahan penangkalan. Apabila sudah tidak ada masalah, maka permohonan akan disetujui dan otomatis visa elektronik akan dikirimkan ke email penjamin. Nah, si penjamin ini juga dapat meneruskan visa elektronik tersebut kepada orang asing. Langsung si orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui perwakilan lagi. Jadi si visa elektronik ini telah dapat digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Ini adalah pemberian kebijakan pemberian visa bagi wisatawan asing terbaru.
berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.KH/3.GR.01.05 tahun 2021, visa kunjungan untuk wisatawan telah termasuk ke dalam jenis kegiatan yang dapat diberikan visa. Nomor 2, visa untuk wisatawan ini hanya berlaku bagi 19 negara sesuai dengan keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 15 tahun 2021 tentang 19 negara asing warga negaranya diizinkan datang ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah diajukan secara online melalui mekanisme penjaminan dengan bentuk usaha Biro Perjalanan dan Wisata. 4, visa diberikan secara elektronik atau dalam bentuk e-visa. 5, wajib memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang ke-6, masuk melalui Bali atau Kepulauan Riau dengan menggunakan penerbangan langsung dari negaranya. 7, tetap menjalankan protokol kesehatan baik pada sebelum kedatangan maupun saat sudah datang di wilayah Indonesia dan berada di wilayah Indonesia. Oke. Itu adalah gambaran singkat, Pak, mengenai kebijakan pemberian visa yang berlaku saat ini bagi wisatawan asing. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih pemaparan Bapak mengenai ini. Kalau boleh izinkan kami membuka dengan acara tanya jawab. Mungkin akan dimulai oleh Pak Riki, sekjen kita yang sudah hadir. Mungkin Pak Riki akan bertanya mengenai proses penjaminan dari Biro Perjalanan Wisata dan lain-lain sebagainya. Silakan Pak Riki, sekjen kita. Selamat sore Pak Wihadi. Salam sehat Pak. Selamat sore Pak. Ya Pak, kebetulan kami ada beberapa pertanyaan Pak. Saya pribadi di perusahaan sudah meregistrasi perusahaan kami untuk bisa mengajukan visa bagi wisatawan mancanegara. Yang jadi pertanyaan adalah jaminan itu apa saja ya Pak, dokumen jaminan itu Pak, kalau saya boleh tahu Pak. Oke, cuma itu aja Pak Riki. Nah, terus lalu yang kedua, mengenai pembayaran Pak. Pembayaran itu kan ini totalnya $50. Nah, kami harus menyetorkan uangnya itu ke bank Mandiri atau BNI ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Nanti kita dapat kode yang bisa dimasukkan ke sistem Pak. Itu apa harus begitu atau tidak bisa langsung Pak ke sistem? Terima kasih, itu saja Pak, dua Pak. Baik, silakan Pak Wiyadi. Baik Pak, untuk yang pertama untuk jaminan. Ya Pak. Surat bentuknya adalah surat pernyataan, surat permohonan dan surat jaminan. Dari penjamin ditandatangani di atas materai. Kemudian sebagai salah satu kelengkapan syaratnya juga dalam hal ini BPW berarti ya Pak ya? Gimana? Dalam hal ini BPW ya Pak Wihadi ya? Ya, terserah penjamin Biro Perjalanan Wisatanya kan jadi penjaminnya Pak. Oke. Jadi kemudian untuk rekening juga wajib dilampirkan, baik itu untuk orang asingnya bisa dari rekening orang asing sendiri maupun dari rekening penjamin dengan nilai minimal $2.000. Oke. Kemudian juga perlu diperhatikan untuk si orang asing harus punya bukti asuransi. Oke Pak. Yang harus dilampirkan. Ya. Ya. Dan pernyataan-pernyataan lainnya. Kemudian untuk kode billing sendiri, kode billing US dollar itu dibayarkan langsung melalui bank, Pak. Bank itu juga kami sudah kerjasama dengan beberapa bank, 3 bank, BRI, BNI Mandiri. Ya. Kode billing itu dibayarkan ke mereka, Pak. Nanti mereka akan store ke kas negara. Oke, Pak. Sistem visa ini hanya untuk mengajukan permohonan, sedangkan banknya pembayarnya adalah ke bank, jadi transparan, Pak. Jadi tidak bisa di sistem ya Pak ya? Pembayarannya belum bisa di sistem Pak ya? Jadinya kan nanti ini Pak, pool-poolnya nggak jelas kalau di sistem. Kan pembayaran di mana-mana melalui bank Pak. Melalui apa saja pembayarannya melalui bank. Oke Pak. Pertanyaan saya Pak,
mengenai bukti asuransi ini kan yang mengcover COVID ya Pak ya? Ya. Lalu bukti untuk vaksin juga Pak, yang sudah tersertifikasi itu juga Pak, itu juga masuk ya Pak? Jadi bukti vaksin juga ya Pak ya? Sebenarnya gini Pak, kalau Bapak sekalian, Iya Pak. soal info terbaru tentang Ya. tentang visa ini, Ya. nggak perlu repot-repot juga Pak. Iya Pak. Sebagai narasumber, kami sudah menyediakan informasi secara lengkap melalui website kami, melalui sosial media kami, melalui humas kami juga. Bapak bisa lihat di IG kami di Ditjen Imigrasi atau di website kami www.imigrasi.go.id. Di situ sudah kami cantumkan secara jelas kebijakan visa terkini bagi kebijakan visa dalam masa pandemi COVID-19. Jadi setiap update apapun telah kami cantumkan di situ Pak untuk permohonan visa ini. Jadi saya rasa juga ke depannya nanti misalnya Bapak-Bapak ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui chat Humas Ditjen kami Pak, Ditjen Imigrasi di www.imigrasi.go.id. Nanti ada di situ menu live chat dengan petugas kami di hari kerja. Atau Bapak bisa menghubungi customer service visa. Ada nomornya Pak, sebentar saya lihat, saya share ke Bapak. Nomornya di 0821 Ya Pak. 13 76 Ya. 654. 654. Oke Pak. Ya. 0821 11 76 654. Bukan Pak, 0821 Ya. 1376 Oh, 1376 7654. 7654. Oke. Betul. Terima kasih Pak. Memang mohon maaf Pak Wihadi sebelumnya, kenapa saya tanyakan begini? Karena ini pertanyaan juga dari agent partner kami di luar negeri Pak. Ya, karena kan kita takutnya kita udah dokumennya udah masuk, terus salah, terus visanya ditolak kan. Aduh, ini ya, juga ya Pak ya. Kami juga sudah mencantumkan secara jelas. Pertanyaan ini sebenarnya bukan dari asosiasi Bapak aja. Pak, ya, Pak. Umum juga sering menyampaikan pertanyaan melalui email, melalui chat WA, melalui humas. Itu ya, pasti Pak. akan dilanjuti Pak. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak ada pertanyaan, ada apa, nggak perlu repot-repot juga. Tiap ada pertanyaan mengundang kami sebagai narasumber, karena pada dasarnya kami juga sudah menyediakan informasi tersebut secara jelas diketahui oleh publik mengenai kebijakan terbaru dalam pengajuan visa. Visa untuk wisatawan sendiri ini pun sudah tercantum ke kami. Bapak bisa lihat daftar 19 negaranya, negara apa saja. Ya, betul. Dokumen yang diperlukan apa saja. Bapak bisa download, persyaratannya di situ, buku panduannya bisa Bapak download. Step-stepnya bagaimana saja untuk mengajukan visa melalui website kami. Ada semua Pak di situ. Gitu. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Wihadi. Baik, terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Pak Riki untuk pertanyaannya. Mungkin karena kita juga baru tahu mengenai apa yang ada di website tersebut, saya pikir apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang lebih esensial, yang lebih bukan ke teknis, mungkin silakan. Kalau saatnya teknis, refer kembali ke website yang telah disampaikan oleh Pak Wihadi. Ada teman-teman lain ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Wihadi, silakan. Saya mau tanya Pak. Dengan siapa nih? Saya Sari Pak. Oh iya, Bu Sari. Pak Wihadi mau tanya, selain Biro Perjalanan Wisata menjadi penjamin, apakah ada perusahaan
lain yang bisa menjadi penjamin, Pak? Untuk sementara kebijakannya masih badan usaha yang memiliki jenis usaha biro perjalanan dan wisata, Bu, untuk khusus untuk tujuan wisata ini, untuk wisatawan, untuk visa untuk wisata. Masih seperti itu, Bu, kebijakannya, Bu. Oh, berarti misalnya hotel begitu nggak boleh, Pak ya? Hotel punya NIB kan, Bu? NIB-nya dia kan berarti kan juga biro kalau bukan NIB-nya, bukan Biro Perjalanan Usaha dan Wisata, belum bisa, Bu, untuk saat ini. Oh, tergantung NIB-nya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Di NIB-nya, Bu, ya. Oke, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Sari, terima kasih Pak Wihadi. Masih ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Saya barangkali Pak Yongki. Silakan Pak Pak Nyoman. Selamat sore Pak Wihadi. Selamat sore, Pak. Saya umum aja nih, kira-kira sampai kapan ya syarat visa yang lumayan ribet ini akan berlaku? Barangkali Bapak punya penerawangan atau barangkali bocoran apa dasarnya nanti untuk merubah kebijakan ini. Barangkali dari Satgas COVID kuncinya, atau dari perhubungan, atau dari mana, karena dengan sistem visa yang agak ruwet ini, sepertinya partner kita di luar itu belum terlalu interested untuk mengirim traveler ke Indonesia. Maaf nih, saya sebagai orang awam itu pertanyaannya barangkali terlalu simpel gitu. Itu aja, terima kasih Bapak. Baik, makasih. Silakan Pak Wihadi. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Yang ribetnya tuh misalnya apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, ada penjaminan, prosesnya agak panjang, itu yang barangkali mereka lihat, karena kita minta juga kepada partner kita untuk melihat webnya imigrasi yang ada, sehingga dia lihat, mungkin dia compare dengan sebelum COVID ini. Kita sebetulnya sebagai warga negara Indonesia itu menyadari ya, dengan COVID ini pasti banyak perubahan gitu. Cuman maklum orang di luar itu kan makin simpel, makin baik. Mungkin dia compare juga barangkali dengan negara lain, tetangga kita kayak Thailand barangkali gitu. Nah, ini kita mencoba untuk merespons pertanyaan-pertanyaan dari partner kita di luar sesungguhnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kalau kita bandingkan sebelum COVID ya, dengan kondisi sebelum COVID, Pak, Indonesia sudah banyak kemudahan untuk wisata khususnya. Ada BVK, ada ini ya, ada video ya, visa on arrival yang tidak perlu penjamin. Untuk visa ini sendiri, saya rasa setiap negara di dunia ini sekarang COVID sudah punya kewaspadaan masing-masing, Pak. Harus punya kartu vaksin. Negara manapun sekarang sudah menerapkan, Pak, untuk apply visa harus punya kartu vaksin. Yang kedua, untuk PCR, setiap orang kalau mau berangkat harus PCR. Untuk karantina, pemerintah Indonesia juga sudah mengurangi karantina dari 5 hari menjadi 3 hari. Memang untuk persyaratan lainnya, persyaratan visa memang pada asalnya bukan ribet, Pak. Memang ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mengajukan visa. Saya juga kalau mau mengajukan visa ke negara lain juga banyak syarat yang harus saya penuhi, Pak. Saya harus menampilkan bukti rekening, saya harus melampirkan bukti perjalanan, saya harus menampilkan surat dari sponsor. Sponsor itu adalah hal utama, Pak, bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Memang kebetulan aja selama pandemi ini, ya memang untuk wisatawan pun harus punya penjamin, karena dia menggunakan visa elektronik, bukan menggunakan bebas visa kunjungan maupun visa on arrival. Jadi jangan dipandang semua persyaratan itu ribet, Pak. Semua persyaratan itu adalah suatu keharusan untuk memfilter datangnya orang asing ke wilayah Indonesia, Pak. Karena setiap negara berhak menentukan persyaratannya demi memfilter orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, Pak. Khususnya dalam masa pandemi COVID saat ini, imigrasi itu adanya di layar kedua, Pak, setelah Satgas COVID.
yang menentukan negara-negara yang dapat fasilitas visa untuk wisatawan ini pun bukan imigrasi, Pak. Bapak lihat sendiri tadi SK-nya dari Ketua Satgas COVID, bukan dari imigrasi, Pak, 19 negaranya. Karena mereka punya kriteria sendiri untuk menentukan negara mana yang safe dianggap sebagai untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan memandang tingkat pandemi di Indonesia, potensial pandemi jangan sampai terjadi lagi ledakan kasus COVID yang kemarin. Hal seperti itu, Pak, yang harus diantisipasi. Kalau memang mau nggak ribet, ya nanti pada saat pandeminya sudah selesai. Baik, oke. Macam begitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup, Pak Nyoman. Terima kasih, Pak Wihadi. Jadi bagi teman-teman kita, mungkin sebaiknya kita telusuri, kita perdalam dulu apa yang ada di dalam websitenya imigrasi untuk proses dan lain sebagainya. Apabila belum menjadi BPW yang menjadi penjamin, silakan aplikasikan melalui website juga. Kebetulan perusahaan saya juga sudah menjadi aplikatornya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lain yang titipan dari teman-teman pemain kapal pesiar, Pak. Apakah proses imigrasi untuk pemain kapal pesiar atau wisatawan kapal pesiar disamaratakan dengan ini atau ada prosedur yang secara khusus, Pak Wihadi, silakan. Untuk kapal pesiar saat ini memang belum dibuka, Pak. Untuk kapal pesiar yang dibuka adalah yachter. Salah satu kegiatan yang diizinkan untuk diberikan visa adalah yachter, Pak. Untuk kapal pesiar memang karena kan kapal pesiar tadinya sudah dapat fasilitas pemberian visa di atas alat angkut, ya, Pak. Jadi petugas kami masuk ke kapal pesiarnya, ikut berlayar dari satu poin di luar wilayah Indonesia, selama perjalanan akan diberikan visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Namun itu pun visanya adalah pada saat itu sebelum pandemi, bentuk visanya adalah visa kunjungan saat kedatangan, Pak, atau visa on arrival. Sementara saat ini visa on arrival masih disuspend. Semua orang asing wajib mempunyai visa sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kalaupun nanti ada kemungkinan kapal pesiar atau apa, ya mereka harus punya visa dulu untuk masuk ke wilayah Indonesia, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi artinya untuk sementara waktu wisatawan sebelum naik kapal atau sebelum datang ke Indonesia harus aplikasi visa seperti yang lainnya gitu ya, Pak ya? Oke. Mudah-mudahan dapat dipermudah karena saya sendiri adalah pemain kapal pesiar yang sudah queue Januari tahun 2022 sudah ada jadwal, tapi mereka masih belum kepastian bagaimana datang, bagaimana proses, sedang menunggu bagaimana proses visa. Kemudian saya tahu juga di Maret sudah ada beberapa kapal pesiar. Kita menunggu apa yang menjadi perkembangannya. Tapi sementara keputusannya adalah mereka harus aplikasi seperti wisatawan lainnya. Oke. Saya pikir cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Riki, Sekjen, Pak Ketua. Karena informasi dari Pak Wihadi sudah sangat jelas, segala sesuatu sudah tertera di dalam sistem. Silakan Pak Riki atau Pak Ketua. Dari saya, terima kasih Pak Yongki. Saya ucapkan kembali Pak Wihadi, terima kasih banyak sudah hadir di acara kami, karena anggota-anggota kami juga bisa mengerti juga. Dan jangan lupa, jika ingin menjamin wisatawannya datang, langsung saja meregistrasi perusahaannya, sehingga lebih mudah untuk melakukan permohonan visa. Karena ini beberapa teman juga kadang-kadang juga mungkin belum, namun ya sebaiknya dilakukan dari sekarang. Dan saya juga barusan juga ngecek Pak websitenya, sekarang sudah komplit Pak, mohon maaf Pak. Jadi segalanya sudah tertera di situ jelas mengenai paspor, terutama untuk kunjungan atau untuk wisata, sehingga kami juga mudah untuk memberikan informasi detail kepada partner-partner kami di luar negeri. Sekali lagi mohon maaf Pak, dan terima kasih waktunya sudah bisa hadir di acara kami ini. Jangan bosan deh Pak, karena ini pelaku inbound semua Pak, mendatangkan wisatawan semua, supaya tidak ada yang apa istilahnya salah memberikan informasi begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Wihadi sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Wihadi.
jangan bosan-bosan Pak, mudah-mudahan di lain kesempatan ada informasi yang lain, tolong kami dibantu untuk disampaikan informasinya. Ya.